Boleh, Ulang boleh. dari awal tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Saya Maria Goretti Dihil dengan NIM 2019-016042 dengan teman saya. Saya Martina Mareti dengan NIM 2019-016030. Dan saya Ferdinandus Malik dengan NIM 2018-016-044. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang listrik statis dan listrik dinamis. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mbak Martina Mareti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Contoh konsep dasar listrik statis seperti potongan kertas kecil bisa berinteraksi dengan penggaris yang telah digosok-gosok. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Dan terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Selanjutnya adalah proses terjadinya listrik statis. Peristiwa listrik statis dapat terjadi baik pada isolator maupun konduktor. Peristiwa listrik statis terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan ataupun gosokan. Gesekan atau gosokan antara dua materi ini akan membuat elektron dari atom materi yang satu berpindah ke atom materi yang lain, sehingga kedua materi menjadi bermuatan. Materi akan menjadi bermuatan positif jika melepaskan elektronnya. Dan sebaliknya, jika materi tidak melepaskan elektronnya, maka materi tersebut akan bermuatan negatif. Jadi, perpindahan elektron pada peristiwa listrik statis terjadi karena proses gesekan atau gosokan. Setelah materi menjadi bermuatan listrik, maka terjadi peristiwa listrik statis seperti penggaris plastik bermuatan menarik serpihan kertas. Peranan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa peranan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah alat penggumpal asap untuk mengurangi polusi. Kedua, pengecatan mobil. Dan ketiga, mesin fotokopi. Materi selanjutnya adalah listrik dinamis. Listrik dinamis akan mempelajari tentang muatan-muatan listrik yang bergerak, yang disebut dengan arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron-elektron melalui suatu penghantar dari potensial rendah ke potensial tinggi, disebut arus listrik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ferdinandus. Silakan. Selanjutnya adalah kuat arus listrik. Arti dari kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang suatu penghantar persatuan waktu, di mana secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan sekund. Selanjutnya adalah hukum Ohm. Arti dari hukum Ohm adalah hukum yang dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan.
di mana bunyi hukum Ohm adalah besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan pada penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya, di mana secara matematis dapat ditulis V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan Ohm. Yang berikut mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk melakukan analisis tegangan dan arah pada suatu rangkaian, di mana hukum Kirchhoff ini merupakan persamaan yang membahas tentang kekekalan muatan dan energi listrik pada suatu rangkaian, di mana hukum Kirchhoff ini ditemukan oleh ahli fisika Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff. Di dalam hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama adalah hukum satu Kirchhoff, yang bunyinya jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Secara matematis dapat ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di mana kita lihat pada gambar di samping ini, terdapat sigma I masuk dan I keluarnya, yaitu I masuknya itu adalah I1 dan I2, sedangkan untuk arus keluarnya itu ada I3, I4, dan I5. Sehingga dapat ditulis I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Yang kedua adalah hukum kedua Kirchhoff. Bunyinya adalah di dalam suatu rangkaian tertutup aljabar, gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Suatu rangkaian dapat tersusun dari satu atau lebih rangkaian tertutup atau loop. Yang pertama adalah rangkaian dengan satu loop. Jika pada rangkaian di bawah ini atau pada gambar tersebut dibuat rangkaian tertutupnya pada sisi A, B, C, dan D, maka sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff dapat ditulis sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, yaitu E2 dikurangi E1 ditambah I kali R4 tambah R2 ditambah R3 tambah R1 sama dengan 0. Rangkaian dengan dua loop atau lebih. Di mana pada prinsipnya dapat diselesaikan seperti pada rangkaian dengan satu loop. Hanya perlu diperhatikan kuat arus pada setiap percabangannya. Langkah-langkah untuk menentukan rangkaian pada dua loop. Yang pertama adalah menentukan kuat arus, di mana terdapat simbol dan arahnya pada setiap percabangan yang dianggap perlu. Langkah yang kedua adalah menyederhanakan susunan seri paralel resistor jika memungkinkan.
Dan yang ketiga adalah menentukan arah masing-masing loop. Yang berikut adalah menuliskan persamaan setiap loop dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Dan yang terakhir adalah menuliskan persamaan kuat arus untuk tiap titik percabangan dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff, di mana sudah dijelaskan bahwa I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ditambah IN atau sebanyak yang ada pada arus tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maria Goretti. Yang berikutnya adalah energi listrik dan daya listrik. Yang pertama, energi listrik. Energi listrik yang diberikan oleh suatu sumber tegangan untuk mengalirkan arus listrik pada suatu penghantar yang terdapat hambatannya selama selang waktu tertentu dinyatakan dengan W sama dengan V per T, di mana W sama dengan energi listrik, satuannya Joule, V, tegangan listrik, satuannya Volt, I, kuat arus listrik, satuannya Ampere, dan T, waktu satuannya second. Yang kedua adalah daya listrik. Daya listrik adalah energi listrik yang dilepaskan muatan listrik tiap satuan waktu. Daya listrik dirumuskan sebagai berikut. Oleh karena V sama dengan 1 kali R, maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai P sama dengan I kuadrat kali R atau P sama dengan V kuadrat per R. Yang berikutnya adalah tegangan DC dan AC dan DC atau direct current. Arus DC adalah arus listrik yang arahnya selalu mengalir dalam satu arah, yaitu keluar dari kutub positif melalui rangkaian menuju ke kutub negatif. Yang pertama, sumber tegangan arus listrik DC digolongkan menjadi 3, yaitu sumber arus listrik primer, seperti baterai atau elemen Leclanche. Yang berikutnya elemen volta, elemen Daniel, dan lain-lain. Yang apabila telah tercapai keseimbangan potensial tidak dapat diisi potensial kembali karena terjadi perubahan atau kerusakan satu atau beberapa komponen di dalamnya. Yang kedua, sumber arus listrik sekunder, seperti akumulator atau aki, elemen alkalin atau energi surf, dan lain-lain, yang apabila telah tercapai keseimbangan potensial dapat diisi potensial kembali dengan cara disetrum listrik. Yang ketiga, sumber arus listrik mekanis, seperti generator, dinamo, dan stop kontak dari PLN. Yang berikutnya, AC atau alternative current. Arus AC adalah arus listrik yang arahnya senantiasa bolak-balik atau berbalik arah secara teratur. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik. Namun, besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu, karena selalu mengalir dua arah atau bolak-balik. Adapun sumber tegangan dari arus listrik AC, antara lain arus listrik dari PLN, genset, dinamo, dan turbin angin. Yang berikutnya adalah kegunaan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan arus listrik DC terlihat pada peralatan seperti komputer, laptop, televisi, lampu LED, dan sebagainya. Sedangkan pemanfaatan arus bertipe AC berkaitan erat dengan listrik yang dihasilkan PLN. Karena pada dasarnya PLN memproduksi arus listrik AC yang menjadi sumber daya pada perangkat elektronik saat ini. Sementara perangkat elektronik yang menggunakan arus AC seperti mesin cuci, lampu, komputer listrik, kompor listrik, pompa listrik, pendingin ruangan, dan sebagainya. Namun ada sebagian barang-barang yang menggunakan arus listrik DC, tetapi dengan mengkonsumsi arus AC di dalamnya. Yang berikutnya adalah kesimpulan pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis, ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Yang kedua yaitu P
Peristiwa listrik statis dapat terjadi baik pada isolator maupun konduktor. Peristiwa listrik statis terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan atau gosokan. Yang ketiga, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari seperti alat penggumpal asap untuk mengurangi polusi, pengecatan mobil, dan mesin fotokopi. Yang keempat, listrik dinamis adalah sumber listrik yang dapat bergerak. Yang kelima, arus listrik dapat mengalir apabila terdapat benda potensial pada rangkaian listrik. Arus listrik juga hanya mengalir pada rangkaian tertutup, yaitu rangkaian tidak berpangkal atau tidak berujung. Yang keenam, penerapan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari seperti komputer, laptop, televisi, lampu LED, mesin cuci, lampu kompor listrik, pompa listrik, pendingin ruangan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.